sama-sama beribadah, kita sama-sama mau datang kepada Tuhan hari ini. Oleh sebab itu, aku mau ajak setiap kita mau sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu hingga hari ini. Kami dapat berkumpul Tuhan di Betani Manyar ini untuk kami sama-sama beribadah, sama-sama kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang urapi, Engkau yang jamah setiap kami di tempat ini, Engkau yang beracara dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau melihat hati setiap kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sama-sama kita mau pujikan dengan kesungguhan hati kita teman-teman. You call me out upon the water, the great unknown, where faith may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rise in your embrace. For I am yours and you. Your grace abounds in deepest water. Your sovereign hand will be my guide. The faith may fail and fear surrounds me. You never fail and you won't start now. Your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Abounds in deepest water. Your sovereign hand will be my guide. When fear may fail and fear surrounds me, you never fail and you won't stop now. Oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you
menyertai kita. Oleh karena kita mau nyatakan bahwa kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau percaya kepadamu Tuhan Yesus, bahwa Engkau menyertai setiap kami Tuhan, mau menyertai langkah setiap kami. Oleh karena itu kami tak lagi gentar, kami tak lagi takut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama buka kedua tanganmu teman-teman. Sama-sama kita mau angkat pujian kita mau angkat sembah kita kepada Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Kami mau percaya Tuhan Yesus, kami mau percaya. Kami mau percaya, Engkau beserta, menerangi langkah setiap kami Tuhan. Oh Yesus, sebab itu kami mau sembah, kami mau sembah Engkau, sebab Kau layak. Oh Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Oh Yesus, kami mau percaya Tuhan, Engkau beserta, Kau menerangi setiap kami, oh di tempat ini. Oh Yesus, sebab itu kami tak gentar, sebab Engkau beserta. Oh Yesus, oh Tuhan, kami mau percaya Tuhan, Engkau beserta, Kau yang menerangi setiap kami di tempat ini. Kami mau percaya, kami mau beserta. Oh Yesus, oh haleluya, angkat sembahmu, angkat pujianmu hanya kepada Tuhan. Oh terima kasih, oh Yesus, kami mau berserah, kami mau berserah. Kami mau percaya. Terima kasih Tuhan. Terima Kau melihat setiap kami Tuhan, Kau yang jaga setiap kami di tempat ini. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ambil waktumu teman-teman untuk datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Disenangkan kau Tuhan. Disenangkan kau Tuhan sore hari. Dimuliakan namamu Yesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sing it again. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Worship You. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul,
Dia Allah yang sangat setia, Allah yang selalu menuntun setiap kita, Allah yang selalu memberi kita kekuatan di setiap musim kehidupan kita. Itu hanya salah satu alasan kenapa kita harus memuji Dia, teman-teman. Kalau kita kembali mengingat betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita, bukankah ada 1000 alasan untuk kita bisa mengucap syukur, untuk kita menyembah Dia, untuk kita bermazmur, untuk kita mengagungkan namanya. Mari teman-temanku, aku ajak kembali kita mengingat kebaikan apa yang Tuhan sudah perbuat, tuntunan yang Tuhan sudah berikan, penyertaan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Angkat suaramu, angkat pujianmu. Kita mau menyenangkan hati Tuhan sore hari ini. Angkat syukurmu yang terbaik, angkat sembahmu. Kalau kami mengingat segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, tak henti-hentinya pujian keluar dari mulut kami, tak henti-hentinya Tuhan hati kami mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih untuk segalanya yang Kau sudah berbuat. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau teramat baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Hanya terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. And on that day when my strength is failing, be and trust me,
and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Want to worship You, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau memuji Engkau lebih lagi, kami mau bersuka Tuhan di dalam nama-Mu. Mari teman-teman yang siap bersuka cita, sama-sama kita katakan, sama-sama kita katakan, amin. Siapa di sini yang percaya kalau Tuhan kita teramat baik, lambaikan tanganmu Cornerstone. Amin. Sama-sama kita nyanyikan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Sama-sama angkat jempolnya Cornerstone. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Belum semua angkat jempolnya ya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu kami membawa hati kami Tuhan, dan setiap hidup kami. Oh, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Sama-sama angkat kedua jempolnya Cornerstone, yo. Engkau baik, teramat baik.
Tuhan yang sangat baik. Yang percaya boleh lambaikan tanganmu teman-temanku. Sekarang kita kasih senyuman yang paling manis ya buat kanan kirinya. Coba kasih senyuman yang paling manis buat kanan kirinya. Sore malam hari kita mau bersuka cita karena Tuhan kita sangat baik. Yang percayalah sama-sama kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Hari ini kami mau bersuka cita Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Pegang tanganmu teman-temanku, sekalian taruh di pipi, kasih senyuman yang paling manis. Bersuka di dalam Tuhan. Lagi teman-temanku katakan bersuka di dalam Tuhan. Kami bersuka dalam Tuhan. Katakan hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka. Lambaikan tanganmu. Di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mau bersuka. Di dalam Tuhan, kami mau merayakannya Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak di. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak. Lagi katakan, oh, di dalam Tuhan kami bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak di. Amin. Kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak bersuka. Oh, di dalam Tuhan kami bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam. Sekarang tepuk tangan yuk. Bersuka yang tinggi Cornerstone. Kami bersuka cita karena-Mu Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Kami bersuka. Oh, di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Amin. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang mulia. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Sebab itu segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan teman-temanku buat Tuhan kita. Haleluya. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan. Kami mau menjadi saksi iman. Siapa yang mau bernyanyi buat Tuhan? Bukan bernyanyi, bukan menari, hanya untuk-Mu Allah yang Ku kasihi. Kau Ku layani sepenuh hati. Cornerstone segala Tuhan kami sembah ya. Engkau Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Gonjol rambutnya.
Cornerstone katakan yes. Oleh sebab itu kita mau sama-sama memuji nama Tuhan pada sore malam hari teman-temanku, sambil bertepuk tangan di atas kepala kita. Oke? Ini syukur kami, ini pujian kami, angkat tanganmu. Ini syukurku, pujian bagimu, persembahan hatiku. Oh, 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 ini syukurku, naikkan hanya bagimu Yesus. Kau yang layak ditinggikan, siap melompat Cornerstone. 1, 2, 3, jump. Bagiku Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, dan setia mengikutku selalu. Oh Yesus, katakan lagi. Segala kemuliaan bagimu, ini syukur. Kami mau terus menyembahmu. Oh, sampai putih rambutku, habis nafasku, kan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan, kan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus, lebih lagi katakan, kan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk kembali teman-temanku. Sebelum kita memberikan bagian kita yang terbaik buat Tuhan, sama-sama aku mau ajak setiap kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji meninggikan nama-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Sekarang giliran kami Tuhan untuk berikan apa yang kami miliki, sebagian dari apa yang kami miliki, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Cornerstone. Selagi persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang bisa kalian perhatikan. Untuk teman-teman yang terbiasa cashless, bisa memberikan persembahan melalui rekening yang tertera pada layar. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mau mengucapkan welcome to Cornerstone. Kami berharap tempat ini bisa menjadi wadah untuk kalian bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan. Cornerstone juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ada beberapa divisi pelayanan dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan dan seluruh proses rekrutmennya, kalian bisa menghubungi 2 nomor yang tertera di layar. Selain ibadah Cornerstone setiap hari Sabtu, kita juga ada komunitas kecil, yaitu Bethany Youth Community yang dikenal dengan singkatan BYC. Di sini kita akan belajar firman Tuhan lebih dalam sambil sharing satu dengan yang lain tentang keseharian kita. Jangan lupa kalau setiap hari Sabtu jam 6 sore akan selalu ada ibadah Cornerstone di Hall Bethany Manyar. Buat kalian yang gak mau ketinggalan informasi, juga bisa langsung follow kita di Instagram @IamCornerstones dan subscribe di YouTube Cornerstone Bethany. Bagi teman-teman yang rindu dibaptis atau mau mengambil akte baptis, bisa menuju meja di dekat pintu keluar sepulang ibadah. Demikianlah pengumuman hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Cornerstone, Impactful Generation.
kita. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan selalu dan terus bekerja bagi setiap kehidupan kita teman-temanku. Hanya karena kita berserah dan hanya kalau kita percaya kepada Dia. Sama-sama buka hati kita masing-masing sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapatkan darimu, menopangku selalu di dalam kelemahanku. Ku memandang kepadamu dalam hadiratmu, ku bersujud, nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhanku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Di dalam kelemahan kami Tuhan, di dalam kelemahanku, memandang kepada-Mu. Kami selalu memandang-Mu dalam hadirat-Mu, ku bersujud, nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhanku. Sebab itu ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu
takkan goyah. Oh, sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Oh, ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan ini. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Selamanya ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan ini. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Bersyukur buat kasih-Mu. Tanganmu, haleluya. Terima kasih Bapak untuk hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Untuk kesempatan kami bisa datang di tempat ini. Kami bisa beribadah kembali di tempat ini. Kami percaya itu semua karena kasih-Mu, hanya karena kebaikan-Mu kepada kami. Sebentar lagi kamu dengar firman-Mu Bapa. Tolong beri kami hati yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Jadikanlah hati kami tanah yang subur. Biar firman-Mu gak berlalu sia-sia Bapa. Biar waktu yang singkat ini, Engkau tuntun kami ya Roh Kudus. Fokus kami gampang teralihkan. Tapi kami mohon Engkau yang tuntun kami, Engkau beri kami hikmat, beri kami telinga. Untuk fokus kepadamu. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Oke, silakan duduk teman-teman. Semoga gak bosan lihat. Oke, ngantuk hari ini? Ada yang lagi ngantuk? Oh, angguk-angguk, oke. Hari ini panas banget tau gak? Tadi aku tidur siang keringetan jadi. Saking panasnya. Oke, sebelum kita mulai, aku ada beberapa pertanyaan. Tolong responnya dengan angkat tangan, oke? Dimohon kejujurannya. Yang pertama, siapa yang hampir setiap tahun punya resolusi? Misal, aku mau diet. Nah, itu paling sering kayaknya. Tapi belum ada tengah tahun sudah gagal. Yang pernah kayak gitu? Oke, terima kasih. Yang kedua, siapa yang pernah kayak gini? Waktu zaman sekolah biasanya ya. Pokoknya malam ini aku harus belajar. Gak ada, sebelum pegang HP, gak ada yang namanya main-main lagi, harus fokus karena sudah mepet sama deadline. Tapi, begitu kita sampai rumah, aduh capek, bentar deh pegang HP. 5 menit aja, tiba-tiba scroll kok. Udah 2 jam, terus kita menyesal. Yang pernah kayak gitu? Ada? Oke, ini lebih banyak, bagus, jujur, terima kasih. Yang terakhir, ada gak yang pernah, pokoknya hari ini aku stop melakukan dosa ini. Misal, mencontek. Misal, nonton film porno, atau apapun itu. Mulai hari ini, aku stop. Tapi beberapa waktu kemudian jatuh lagi. Yang pernah angkat tanganmu? Ya, kita sama, aku juga. Thank you untuk kejujurannya. Nah, udah sama-sama belajar. Kenapa sih kita sering gagal? Pernah gak mikir, kenapa aku gagal terus?
Kenapa nggak pernah rasanya aku berhasil kayak orang-orang sukses di YouTube itu loh. Mereka bisa ngatur waktu dengan baik, mereka ngerjain banyak hal, sedangkan aku nggak bisa. Dari 3 pertanyaan tadi, tahu nggak apa kesamaannya? Kalau aku simpulkan semuanya adalah karena kita sendirian. Ya Pak ya? Karena aku sendirian. Jadi ya udah. Kita tidak sekuat itu guys. Ya ini entah fakta menarik atau fakta menyedihkan, tapi kita tidak sekuat itu. Kita nggak bisa sendirian. So hari ini kita mau belajar sama-sama. Kenapa sih kita perlu orang lain? Bisa ditampilkan slide-nya? Oke, judul khotbah hari ini adalah Not Alone. Bukan judul lagu, kalau tahu lagunya. Cuma kita akan baca, kita nggak baca. Kita akan belajar dari Daniel 1 sampai Daniel 3. Jangan mulus dulu, kita nggak akan baca satu-satu. Aku akan ceritain panjang 3 pasal. Ini dimulai dari Daniel 1. Ceritanya gini, biar kita tahu backgroundnya. Waktu itu kerajaan Yehuda, jadi Israel waktu itu terpecah jadi 2. Ada Israel sama Yehuda, beda pemerintahan. Nah, Yehuda itu lagi dikepung oleh kerajaan namanya Babel, Babilonia. Rajanya namanya adalah Nebukadnezar. Nah, kerajaan Babel adalah kerajaan termegah, terkaya, paling sejahtera sepanjang sejarah dunia. Bukan cuma masa itu, oke? Sepanjang sejarah dunia. Jadi kalau kalian lihat sekarang Crazy Rich, nggak ada apa-apanya sama kerajaan ini. Blast. Ini top. Dan setelah ini, tidak ada kerajaan yang lebih besar dari ini. Saking kerajaan namanya, yang namanya emas di sana itu biasa. Kerajinan emas itu jual di, ya udah ini emas, gitu. Saking kayanya dan saking besarnya. Nah, karena mereka mengepung Yehuda dan Yehuda jelas-jelas kalah, beberapa orang terpilih dibawa ke Babel untuk dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja. Saking besarnya kerajaan ini, mereka cari orang lain di luar kerajaannya untuk kerja di sana. Kita lihat Daniel 1 ayat 4. Ciri-cirinya adalah yang dibawa orang yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi, Yehuda, sisa orang-orang kayak gimana? Selain yang kayak gini, yang nggak bisa apa-apa. Berarti kerajaan itu akan segera jatuh. Harusnya. Kita lanjut. Nah, di antara orang-orang untuk pilih ini, orang-orang khusus dengan standar yang mereka, ada 4 orang yang sering kita dengar namanya. Yang pertama adalah Daniel, yang kedua adalah Hananya, ketiga Misael, dan yang keempat adalah Azaria. Mereka semua dikasih nama oleh raja. Jadi biar sesuai, ya nggak bisa apa-apa gitu. Daniel dinamai Belsasar, Hananya dinamain Sadrak, Misael dinamai Mesak, Abednego. Lebih familiar ya namanya. Nah, mereka di sana itu diperlakukan dengan baik. Mereka mau dikasih santapan raja yang selevel sama raja. Jadi bayangin ini raja nomor 1 di dunia, mereka makan makanan yang sama dengan raja. Yang berarti enak, bergizi, dan berlemak mungkin. Tapi intinya ini enak.
pilih yang dengan suka nggak mau. Aku nggak mau makan kayak gini. Mereka nego sama penjaga istana gitu kan. Terus penjaga istana takut, loh jangan dong. Nanti kalau aku kasih makanan yang lain dan kamu terlihat kurus, nanti aku yang kena gimana? Nggak mau. Akhirnya mereka membuat kesepakatan, oke gini, dalam 10 hari kamu tes deh. Kamu ambil jatah makananku, kamu kasih aku sayuran sama minum air putih. Setelah itu kamu lihat sendiri gimana hasilnya. Kita lihat di Daniel 1 ayat 15. Nah, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk. Ada yang mau kayak mereka? Makan sayur, minum air putih, hasilnya gemuk. Biasanya itu makanan orang diet, biar turun berat badan. Sedih kan? Tapi ya udah, ini yang terjadi. Untung kita nggak kayak gitu sekarang ya. Daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja, skip ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka, kita lihat di 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Oke, vibe-nya di cerita ini tuh masih kental sama sihir-sihir, ramuan-ramuan, jampi-jampi. Jadi bisa bayangin kondisi kayak gitu. Nah, lanjut di pasal 2. Suatu hari, ini kan cerita ini selesai. Mereka tetap memutuskan untuk aku nggak mau hidup. Di pasal 2, suatu hari raja bermimpi. Raja Nebukadnezar, orang nomor 1 di dunia. Dia mimpi. Terus dia panggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk mengartikan mimpinya. Nah, kalau kata-kata ini kira-kira kan ada gambaran orang-orangnya ya. Ya kayak pokoknya orang yang kalau bahasa sekarang orang pintar, dukun semacam itu. Nah, mungkin kita bingung, ngapain sih mimpi kok gitu amat? Mimpi ya mimpi, kita mimpi emang kita bangun bingung gitu kan? Enggak kan? Aduh semalam aku mimpi ketemu sama seorang, ternyata kamu, enggak. Tapi kan kita enggak bingung karena siapa dia ya, enggak. Tapi raja bingung, kenapa? Bukan karena raja ini kurang kerjaan, tapi pada masa itu mimpi itu dianggap sebagai bayangan tentang masa depan, kayak petunjuk dari entah dewa siapa gitu kan. Nah, mimpi seorang raja dianggap sangat berpengaruh pada suatu bangsa yang besar. Jadi penafsiran dari mimpi itu penting banget. Cuma gini, masalahnya adalah raja nggak mau cerita mimpinya apa. Jadi orang-orang yang disuruh datang semua itu, sebanyak itu. Guys, tadi malam aku mimpi. Tolong artiin ya. Terus orang-orang tanya, oke raja, mimpinya apa? Rahasia, cari tahu sendiri. Pokoknya artiin. Nyebelin gak? Nyebelin. Cuma ya make sense lah. Dia nggak mau orang-orang ketakutan sampai akhirnya mengarang cerita. Tapi itu yang terjadi. Jadi nggak ada satu orang pun yang tahu mimpinya raja yang diceritain. Kita kan tahu lah kira-kira begini mimpinya. Dia lagi tidur terus lihat patung dan ini ada ceritanya sendiri. Patung ini artinya apa dan terjadi sampai sekarang ini kayak nubuatan panjang gitu, keren. Nah, ini Daniel 2 ayat 5 sampai 6. Kita lihat ayat 5 dulu. Tapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Ayat 6. Tapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah. Pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu,
beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Gak ada satu orang pun yang bisa kayak gitu. Seluruh kerajaan gempar. Oh no, gimana ini? Itu jadi viral hari itu. Hashtag mimpi raja. Ya. Terus kita lihat di ayat 10, Daniel 2 ayat 10. Para Kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agung dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jambi atau seorang kasdim. Ayat 11. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja. Selain dari dewa-dewa yang teral hari itu di antara manusia. Tidak ada yang dapat memberitahukannya, itu yang di-bold. Jadi raja marah akhirnya. Wah, berani ini orang-orang. Enggak tahu siapa aku, ya. Ya tahu, semua orang tahu, tapi enggak bisa. Akhirnya raja bikin perintah, oke, daripada kamu di sini enggak ada gunanya, mending mati aja. Dikasih perintah bunuh semua. Terus di tengah-tengah keramaian itu, Daniel datang sama ke pemimpin pengawal raja. Dia tanya, loh ini kenapa? Kok begini? Kenapa raja bikin peraturan kayak gini? Singkat cerita diceritain. Dan akhirnya Daniel menghadap raja. Dia meminta waktu, raja tolong kasih aku waktu. Aku pulang dulu, aku berdoa sama teman-temanku. Jadi dia, Hananya, Misael, Azaria, gak tahu siapa pada Tuhan. Dan benar, akhirnya besoknya dia datang menghadap raja, dia bisa memberitahukan mimpinya serta artinya kepada raja. Kepala dari emas tua, tahu kan ceritanya? Badannya dari perak, perut pinggang dari tembaga, paha dari besi, terus tiba-tiba ada batu, buar, nah, kayak gitu. Jadi singkat cerita mereka dikasih kuasa atas seluruh wilayah Babel. Mereka dikasih posisi yang tinggi. Nah, ini background story-nya. Nah, main course-nya di pasal 3 kita akan bahas. Suatu hari, entah beberapa waktu lamanya, sejak mimpi itu, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas. Kalau tadi patungnya adalah campur-campur emas, perak, tembaga, gitu kayak waduh, jangan sampai itu terjadi, full emas aja deh, gitu. Tingginya 30 meter, lebarnya 3 meter. Patung mukanya dia. Aku kalau ada patung mukaku 30 meter gitu kayak aduh. Tapi dia narsis. Nah, dia ngumpulin orang-orang di seluruh kerajaannya untuk menghadiri pentahbisan patung peresmian. Kita lihat di Daniel 3 ayat. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah. Ini dari RT sampai menteri semua dikumpulin. Untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Rame kan, ribuan orang ngumpul. Orang-orang yang berkumpul itu harus menyembah patung yang telah didirikan raja. Nanti raja ngomong gini. Nah ini di ayat 5, Daniel 3 ayat 5 sampai 6. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Ayat 6, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Di sini gak ada Daniel, mungkin Daniel lagi ada dinas keluar kota, kita gak tahu. Tapi Daniel tidak diceritakan ada di sini. Nah, tapi 3 teman lainnya ada.
si Sadrak, Mesak sama Abednego ada di sana. Mereka datang, musik dibunyikan. Tapi mereka enggak sujud. Akhirnya ada yang melaporkan sama raja. Wah, kebetulan nih. Ini kan posisi pemerintahan kan mereka kan posisinya tinggi. Pasti ada aja yang mau ngambil posisinya mereka. Jadi begitu ada celah, langsung disikat kan. Lapor ke raja. Raja, ada 3 orang yang gak mau menyembah patung itu. Seperti yang raja bilang kan, dilempar ke perapian. Akhirnya mereka bertiga dipanggil menghadap raja. Ditanyain lagi sama raja, benar tak kamu gak mau menyembah patung itu? Gini deh, aku kasih kesempatan terakhir. Musiknya diputar ulang, kamu sembah patung ini. Kalau kita di posisi mereka, kira-kira mikirnya apa? Waduh, tadi aku sudah benar nih, aku nggak ngelakuin itu, tapi kayaknya semesta menyuruh aku untuk kayak gitu deh. Ya enggak? Semua orang di sekitarnya, mau orang paling besar di sana raja, pemain musik yang dekat sama mereka mungkin, musuh-musuh mereka mungkin, semua orang di sana. Kalau mereka sembah patung itu, mereka aman. Mereka selamat. Posisi mereka dan kekayaan mereka tetap. Mungkin nyembah patungnya nggak lama, putar ulang, mungkin cuma 5 menit. Nggak masalah kan 5 menit doang, ya nggak? Aduh, apa sih masalah 5 menit? Tapi mereka nggak mau. Mungkin mereka gemeteran. Karena ini orang nomor 1 di dunia men. Mereka mau punya backingan siapapun kalah sama orang ini. Tapi mereka jawab raja di ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab raja. Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya, kurang ajar ini baru awal-awal ngomong. Enggak ada gunanya. Kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal itu. 17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Berapa banyak di antara kita yang bisa ngomong, seandainya Tuhan gak tolong aku dapat menyembah Tuhan. Sama nih kita mikir kan, oh iya Tuhan pasti tolong aku. Tuhan pasti bantu aku. Kalau enggak gimana? Kalau rencana Tuhan bukan itu gimana? Pernah pikir gitu? Atau pernah ngalami? Kita berharap Tuhan nolong tiba-tiba ternyata enggak. Kita masih bisa nyembah Tuhan? Atau kita kecewa? Jujur ini berat. Kita pasti berharap yang terbaik untuk kita, menurut kita. Kita lanjut dulu. Maka raja marah. Kayaknya ada gambar perapiannya deh. Yang belum, ini. Ya dalamnya ada rusanya. Cuma gini deh. Raja marah dan perapian itu 7 kali lebih panas. Jadi ini tuh perapian di zaman waktu itu. Besar. Lop-lop keluar gitu. Jadi bisa bayangin oven enggak? Oven bukan microwave. Oven pizza pernah lihat? Yang ada apinya gitu kan. Pizza masuk bentar langsung hitam gosong diputar-putar gitu kan. Nah sepanas itu. Segitu gilanya. Panas banget. Dan mereka diikat dengan pakaiannya. Mungkin dibiarin pakaiannya ada kan pakaian cepat terbakar ya. Jadi begitu masuk. Nah,
diikat lengkap dengan pakaiannya lalu dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saking panasnya, orang yang ngelempar mereka mati terbakar. Yang ngelempar aja mati. Saking panasnya. Dan orang yang ngelempar ini bukan orang sembarangan. Kenapa? Karena mereka bisa melempar orang. Jadi kuat, gede badannya. Mati dong. Dan di sini kita bisa lihat gimana sih respon mereka bertiga waktu menghadapi masalah. Mereka tetap taat, berpegang sama perintah Tuhan. Enggak ada yang namanya kompromi walaupun 5 menit. Iya, enggak. Susah loh. Belum tentu kita bisa kayak gitu. Mereka, dan yang mereka hadapi bukan orang biasa. Bukan yang selevel sama mereka atau di bawahnya. Yang mereka hadapi adalah orang paling berkuasa di seluruh dunia. Bukan orang sembarangan yang mereka hadapi. Raja ngomong apa, itu satu negara bisa membenci mereka. Tapi anyway mereka tetap bisa berpegang sama perintah Tuhan dan yaudah mereka dilempar ke perapian yang menyala-nyala. Kira-kira kenapa sih mereka bisa kayak gitu? Ya jawabannya ada yang di pertama tadi, cerita-cerita di awal. Mereka, waktu Daniel ada masalah apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa bersama. Gak berdoa sendirian, mereka berempat berdoa. Minta belas kasihan sama Tuhan. Jadi bisa diperkirakan bahwa mereka punya jam-jam doa khusus bersama-sama. Mungkin waktu berkumpul mereka gak cuma doa amin keluar, enggak. Ya cerita-cerita gimana hari ini. Iya makan siangnya ya ampun telat datangnya. Mungkin cerita mereka punya, kalau bahasa sekarang komunitas. Bisa cerita-cerita, bisa saling mendoakan, bisa saling menguatkan. Intinya mereka nggak sendirian. So saat kita punya lingkungan yang baik, kasihan sama Tuhan. Teman-teman yang saling mendoakan, yang saling bisa membantu, saling support dan kita bisa cerita apapun sama mereka. Kita lebih kuat waktu kita menghadapi masalah. Teman-temannya kayak gini, bukan teman-teman yang toksik, yang bikin kita harus pakai topeng, yang aku gak bisa jadi diriku sendiri sama mereka. Harus pura-pura, nah itu bukan teman yang baik. Jadi hati-hati dalam pilih teman. Karena itu mempengaruhi gimana attitude kita sehari-hari. Teman-teman di mana kau bisa menjadi dirimu sendiri, di mana kau bisa cerita tentang masalahmu, dan mereka nggak akan menghakimi kamu. Cari yang kayak gitu. Kak, lingkunganku toksik. Gak ada nama teman kayak gitu. Tenang, di sini ada. Di sini tempatnya. Jadi kamu datang ke tempat yang tepat hari ini. Cari orang-orang kayak gitu di sini. Jadi kalau kamu baru pertama kali datang hari ini di tempat ini, tertanamlah. Ikutlah komunitas di tempat ini. Dengan kayak gitu kamu akan bisa bertumbuh. Dan berakar kuat. Tapi, tahu nggak? Teman itu terbatas loh. Bagus, kita punya komunitas bagus. Tapi itu bukan sesuatu yang ini peganganku satu-satu, enggak. Teman, lingkungan kita, komunitas kita terbatas. Lihat cerita yang tadi kan, mereka sama-sama diikat. Posisinya sama. Kadang-kala teman kita nggak bisa tolong kita. Mungkin bukan berantem, tapi mereka punya masalah sendiri. Sama-sama terikat, iya gak? Terus gimana dong? Atau mungkin lagi nggak enakan sama temennya. Ada gesekan terjadi, wajar. Tapi gimana? Apakah berhenti di sana? Enggak. Kita lihat Daniel 3 ayat 24 sampai 25.
Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lihat cerita bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katakanlah, gimana tadi? 24 dulu. Kata-kata terkejutlah, itu bukan cuma kaget gitu, enggak. Bahasa aslinya itu tefah, artinya tersentak. Gitu. Agak alay tapi emang gitu. Tersentak. Mungkin dia kipas-kipas terus lihat. Nah kayak gitu. Kadang-kala teman kita gak bisa tolong. Sekaget itu dan 25. Tapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Bayangin kanan kiri api. Oh panas ya, merah ya ampun gitu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia. Gambarnya. Udah keluar belum tadi gambarnya? Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Mungkin raja ngomong sambil, Sadrak, Mesak, Abednego, sini. Mungkin gitu. Panas kan? 7 kali lebih panas dari umumnya. Jadi 7 kali lebih panas itu sepanas itu. Mungkin besi masuk aja leleh. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri lah kematang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ada yang pernah beli sate di sini? Kita nggak kena areng kan? Tapi pulang baju bau asap kan? Ya asapnya enak sih baunya, cuma kan ada baunya. Ini masuk ke perapian, kena api langsung, bahkan baunya aja nggak ada. Bisa bayangin nggak? Sekeren itu loh. Padahal mereka udah siap kan, seandainya tidak. Mungkin waktu mereka mau dilempar, mereka pamitan. Thank you buat selama ini. Nah mungkin gitu. Nggak tahu. Tapi begitu di bawah loh. Apa ini gitu. Jadi, dan ini yang luar biasa. Kita nggak tahu mereka bertiga itu sadar apa enggak. Kalau ada nggak diceritakan bapak. Mungkin mereka cuma bingung, terus dipanggil keluar. Atau mereka sadar mereka ngomong sama yang keempat ini. Bertanya-tanya entah apa. Cuma ini bicara sesuatu sama kita. Saat kita dalam masalah, kadang kita tahu, oh Tuhan ada di sini, aku bisa tenang. Tapi kadang enggak kan. Kayak rasanya, aduh berat banget. Ya ampun aku kuat gak ngeliatin ini. Tapi ini yang aku tahu. Kita sadar atau enggak, Tuhan tetap ada sama kita. Dia selalu hadir sama kita. Kenapa? Karena waktu dia disalib dia bilang apa? Ya Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Memalingkan mukanya. Dia sendirian. Supaya kita tidak perlu sendirian sekarang. Yang harusnya sendirian itu kita. Yang seharusnya ditinggalkan itu kita. Tapi dia ambil posisi kita. Dia ditinggalkan oleh Bapa. Sehingga sekarang kita not alone. Selalu sama-sama kita. Gak peduli kita sadar apa enggak. Kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia meninggalkan segalanya untuk kita.
supaya kita bisa selamat. Dan dia juga janji. Di Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan yang sama yang menjaga Sadrak, Mesak, Abednego aman di dalam perapian yang menyala-nyala adalah Tuhan yang sama yang ada sama kita sekarang. Gak ada bedanya, sama. Dia dulu, sekarang, selamanya tidak akan pernah berubah. Supaya kita bisa selamat dan janjinya tidak akan berubah juga. Ini ayat favoritku, Yesaya 46 ayat 4. Oke. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tahu gak, Tuhan gak pernah ingkar janji. Kalau Dia ngomong kayak gini, itu ditepati. Sampai masa putih rambutmu, sampai masa tuamu, Dia gak berubah. Dia tetap sama kita. Kita punya Tuhan yang kayak gini. Dan kalau kita menyadari Tuhan kita itu segininya, di dalam api pun kita bisa tenang. Kita punya spoiler, 3 orang di dalam api aman. Mereka enggak. Lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, di mana kita bisa tertanam, kita bertumbuh, perlu. Kita perlu tempat yang tepat. Tapi yang membuat kita bertumbuh bukan itu. Yang membuat kita bertumbuh adalah Tuhan. Gak ada yang lain yang memberikan pertumbuhan kepada kita. Yang memampukan kita melewati setiap rintangan dan permasalahan dalam kehidupan kita. Hanya Dia diandalkan. Bukan yang lain, bahkan dirimu sendiri pun gagal. So hari ini sama-sama kita belajar bahwa kita gak bisa sendirian dalam menghadapi hidup ini. Kita perlu orang-orang di sekitar kita untuk bisa saling support dan menguatkan. Namun kita gak bisa mengandalkan sekitar kita. Karena mereka manusia. Sama kayak kita. Bisa gagal, bisa salah dan bisa mengecewakan. Cuma Tuhan yang bisa mengecewakan. Coba ayo, hari ini sama-sama kita tertanam di tempat ini. Kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Fokusnya sama Tuhan, tempatnya di sini. Melalui setiap proses dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga begitu ada masalah, kita akan tetap berdiri teguh. Sama-sama kita tutup dalam doa. Ya Bapa yang baik, hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu kepada kami. Dan hari ini sama-sama kami belajar proses bahwa dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan kami, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Ampuni kami Tuhan yang selama ini kami mengandalkan kekuatan kami. Kami kompromi dengan hidup. Kami tidak bersandar kepadamu sepenuhnya. Ampuni kami karena kami mengandalkan sesuatu yang lain yang bukan Engkau Bapa. Hari ini kami sama-sama belajar Tuhan. Untuk menjadikan Engkau satu-satunya pegangan dalam hidup kami. Mau mengerti bahwa Engkau segitunya mengasihi kami. Sehingga Engkau tidak akan membiarkan kami kenapa-napa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Bapa. Dan biarlah mulai hari ini Engkau yang tuntun setiap langkah kami. Setiap proses dalam kehidupan kami. Biar kami semakin dekat dengan Engkau. Kalau ada yang kami, di antara kami yang jauh, bahwa kami dekat. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Dan biarlah firman hari ini gak sia-sia, biarlah bisa terus bertumbuh di setiap hati kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus Mari teman-teman sama-sama kita bangkit berdiri untuk kita akan melakukan persiapan untuk perjamuan kudus. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita akan perjamuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat roti di tangan kanan kita, di atas kepala kita. Mari kita sama-sama dalam posisi berdoa kanan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Nah, teman-teman semua, kita taruh cawannya. Mari sama-sama kita bersatu hati. Kita mengucap syukur. Kita naikkan puji-pujian penyembahan kita semua. Terima kasih, Kami mengucap syukur. ku berterima Terima kasih Tuhan. buat pengorbananmu. Pura lama nasi kaya Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh besar kasih setiamu kepada kami semua Tuhan. Untuk pada sore malam hari ini, sekali lagi kami bisa memperingati pengorbananmu di atas kayu salib. Kau yang rela mati demi kami semua, untuk menebus dosa-dosa kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah pengorbananmu ini Tuhan tidak menjadi sia-sia. Dan kami semua Tuhan, anak-anak mudamu yang di tempat ini Bapa, kami mau ambil bagian apa yang sudah menjadi komitmen kami Tuhan. Kami
Kami mau taruh itu dalam hati kami. Dan kami mau sungguh-sungguh melakukannya Bapa. Supaya Tuhan apa yang sudah barusan kami lakukan ini rutinitas. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Tapi inilah komitmen yang mau kami ambil. Inilah biarlah pengorbanan. Engkau sudah rela mati demi kami. Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan kami mau mengambil tanggung jawab itu Tuhan. Untuk kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk ibadah yang luar biasa Tuhan pada sore malam hari ini. Kami bisa memuji, menyorakkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami bisa menyembah-Mu Bapa. Dan juga untuk sebagian dari firman-Mu Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan Leon. Engkau yang berkati kami. Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan, semuanya Tuhan apa yang beliau pekerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Nah biar Tuhan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu untuk pada sore malam hari ini itu bisa tersimpan dalam hati kami Tuhan. Kami mau belajar dari Daniel. Kami ingin menjadi seperti Daniel Tuhan. Ajarkan kami, tuntun kami Bapa. Setiap langkah kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah, kami mau Tuhan melangkah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh teman-teman yang hadir di tempat ini Tuhan. Mulai teman-teman yang bertugas, WL, singer, pemain musik, choir, kreatif, SM, multimedia, sound, dan untuk semua jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Tanpa kecuali Bapa. Kami hadir di tempat ini Tuhan bukan karena kami hanya ingin mengambil waktu luang kami untuk datang ke tempat ini. Tapi inilah kerinduan kami Tuhan. Engkau yang melihat masing-masing kerinduan dari teman daripada sore malam hari ini Bapa. Mereka yang sedang menunggu jawaban. Mereka yang sedang mengalami suatu tekanan. Dan kami percaya Tuhan. Kami pulang mendapatkan satu jawaban. Jawaban yang hanya daripada-Mu saja Tuhan. Yang bisa kami jalani. Yang bisa kami lalui bersama-sama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami. Gereja Betani. Kami Bapak Gembala kami, Bapak Aswintanu Saputra. Untuk youth pastor kami, Ko Billy Tuhan. Kau yang sudah meletakkan mereka Tuhan, para senior ini. Untuk membimbing kami semua Tuhan. Kau yang pakai mereka lebih dan lebih lagi Tuhan, berikan hikmat pada mereka. Supaya mereka Tuhan bisa membimbing kami semua. Kami mau Tuhan kami juga mau Tuhan semakin dekat dengan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Cornerstone ini Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Generasi penerus-Mu Bapa. Engkau yang perlengkapi kami semua dengan senjata Allah. Supaya kami bisa siap perang di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami juga berpisah satu dengan yang lain. Kau tetap sertai kami, pimpin kami Tuhan, lindungi kami dimanapun kami berada. Tetaplah jadikan kami garam dan terang-Mu Tuhan. Biar Tuhan ketika kami berada di luar sana, orang-orang yang di sekitar kami Tuhan, mereka melihat Engkau. Kami bisa memancarkan sinar terang-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kami kembali di tempat ini.
Minggu depan dengan semangat yang baru Bapa. Kami mau lebih berapi-api lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi rindu akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Jata Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat-kuat bimbing kita, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan, untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Ku kan menyertai kita, Ku kan menari hanya untukmu Allah yang ku kasihi. Kau ku layani sepenuh hati, segala kemuliaan Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai ku habis nafasku, bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Happy weekend teman-teman, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ini syukur hanya bagimu Yesus yang